Halo, selamat pagi teman-teman. Salam kopi tanpa gula, segelas kopi sejuta inspirasi. Nah, di depan teman-teman sekarang sudah ada bonsai kelapa sayur ya. Dia kelapa sayur itu kelapa yang sering digunakan untuk sayur, diparut dan dimakan. Nah, tapi ini kita olah menjadi sebuah karya seni ya, bonsai kelapa. Jadi ini usianya sekitar 6 bulanan, 7 bulan ya, 6 sampai 7 bulan. Nah, pada kelapa sayur ini di usia yang di 7 bulan sampai 8 bulan dia tidak akan mengalami pecah daun atau belajar pecah daun. Kenapa seperti itu? Karena memang pertumbuhan dari kelapa sayur ini lebih lambat dibandingkan dengan kelapa gading ataupun kuning. Untuk jenis kelapa gading dan kuning itu dia akan mengalami pecah daun di daun ke-7 dan ke-8 atau di usia dia yang ke-8 bulanan dia sudah mulai pecah daun ya. Namun untuk jenis kelapa sayur seperti ini di atas 1 tahun dia baru akan mekar daunnya atau pecah, teman-teman. Buat yang sering bertanya, itulah penjelasannya. Mungkin karena untuk jenis kelapa sayur ini jenis yang hijau ya. Untuk jenis yang hijau itu memang rata-rata dia pecah daun di atas 1 tahun. Oke, kali ini kita juga akan melakukan proses penyayatan pelepah ya, untuk mendapatkan pelepah yang mekar seperti ini. Jadi tekniknya teman-teman harus melakukan sayatan pada pelepah, membuang pelepahnya. Jadi ini dari daun pertama ini rasanya hanya kuncupnya saja yang saya buang. Ini masih bertahan. Nah, jika tidak dimekarkan dia tidak akan bisa bertahan, teman-teman. Jadi ini sementara daunnya ada 9 daun ya, menuju daun ke-9. Nah, untuk daun yang ke-8 dia masih tergolong kecil ya, karena kita rajin melakukan penyayatan. Nah, ini kita mekarkan. Jika tidak melakukan proses penyayatan pelepah, hal ini tidak akan bisa dilakukan. Jadi harus disayat pelepahnya agar kita mendapat ruang baru. Nah, di sini sehingga pelepahnya mau mekar. Nah, ini dia. Biasanya pada beberapa bonsai atau bahan itu ada juga yang renyah ya. Jadi saat kita lakukan sayatan pelepah dia bisa patah ya. Jadi untuk jenis yang hijau seperti ini atau kelapa sayur seperti ini sangat bagus untuk dimekarkan pelepahnya untuk mendapatkan daun yang banyak ya. Untuk jenis yang kuning dan gading bisa juga dilakukan proses seperti ini. Namun untuk jenis yang gading dan kuning itu rentan patah. Harus lebih berhati-hati dan ekstra hati-hati saat proses penyayatan pelepah. Jadi mudah-mudahan ini bisa bertahan sampai belasan daun ya, dengan kondisi daun yang kecil tentunya dan ideal. Oke, kita dekatkan teman-teman.
Nah, ini sebelumnya sudah sampai bawah ya, sampai bawah kita sayat, namun karena bertumbuh, jadi sayatan ini dia akan naik. Nah, itulah fungsi kenapa kita harus melakukan penyayatan terus-menerus. Jika tidak, nah, daun yang terakhir dia akan mulai tinggi dan panjang. Begitu kira-kira teman-teman, menurut pengalaman yang sudah saya lewati. Jadi di sini saya tidak mengajarkan, saya hanya berbagi pengalaman pada teman-teman. Jadi dalam setiap proses penyayatan itu teman-teman harus berhati-hati ya, agar minim goresan. Kalau di sini teman-teman tidak akan melihat goresan. Ini bekas dari tekuan. Terus ini memang pelepahnya berwarna coklat. Biasanya jika ada goresan dia berbentuk V ya. Karena terlalu dalam saat proses penekanan dan pisaunya bertumpu pada pelepah. Buat yang teman-teman sering tanya tentang media tanam yang subur, itu teman-teman bisa gunakan kotoran hewan atau pupuk kandang, pasir, tanah, dan sekam bakar. Itu aja sih. Itu bisa dicampur dan dibuat menjadi media yang sangat subur. Biasanya kalau penggunaan tanah saja tanpa ada pupuk kompos ataupun pupuk kandang, itu akan membuat tanahnya sangat padat teman-teman. Sangat padat dan cepat kering. Cepat kering otomatis kan padat ya. Jadi kondisi yang seperti itu akan membuat media kurang bagus dan tentunya akan berdampak pada pohon teman-teman, pada bonsai kelapa teman-teman. Kita lakukan penyayatan lagi. Nah, baru daunnya segini saja sudah mulai sulit ya, mulai sulit menyayat karena banyaknya pelepah membuat gerakan kita itu sangat terbatas. Apalagi sambil bikin video seperti ini agar terlihat di kamera juga bagian-bagian yang kita sayat ya. Mungkin jika tanpa direkam bisa lebih leluasa, karena tanpa kita harus memperlihatkan gerakan-gerakan yang akan kita lakukan. Nah, oke. Ini daun ke-8 ya. Ke-8 masuk kecil ya. Tapi nanti juga akan tumbuh panjang karena memang karakter dari bonsai kelapa jenis sayur ini, dia memiliki daun yang cukup
besar. Nah, jadi jika kita rutin melakukan proses penyayatan, tentu juga akan mau kecil, teman-teman. Nah, ini jika tidak disayat, ini sudah pasti menjulang tinggi ya. Oke, ini sudah mau selesai. Tinggal potong saja nih. Nah, sudah selesai proses penyayatannya. Nah, jadi dia sudah mulai kemper ke samping ya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Selamat pagi, salam kopi tanpa gula. Terima kasih.